Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran yaitu di materi prakarya dan kewirausahaan untuk pertemuan ketujuh, melanjutkan materi-materi yang telah kita pelajari pada waktu sebelumnya. Tetapi sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berkaitan dengan pembelajaran pada pertemuan ke-6 kemarin, kita mempelajari tentang definisi daripada produk wirausaha di bidang transportasi. Maka kita akan mempelajari selanjutnya yaitu keterkaitan teknologi transportasi dan logistik. Proses pengelolaan barang atau bahan yang dimulai dari proses pengangkutan, pendistribusian, pemeliharaan, serta penyimpanan barang atau bahan di gudang merupakan pengertian daripada logistik. Jadi semua yang berkaitan dengan bahan dan barang itu adalah proses yang dinamakan proses daripada logistik, yang berkaitan dengan barang dan bahan. Terus yang harus dibahas pertama apa? Yang pertama adalah berkaitan dengan rute daripada transportasinya. Ketika kita akan mendistribusikan barang-barang kita tentu berpikiran bagaimana cara mengirim barang saya ini dari kota A ke kota B, dari kota asal ke kota yang akan dituju, baik itu distributor maupun konsumen secara langsung. Pemilihan rute transportasi sangatlah penting karena ini sangat berpengaruh terhadap proses yang dinamakan efektif dan efisien. Bagaimana kita mengefektifkan waktunya, bagaimana kita mengefektifkan tenaga, bagaimana kita mengefektifkan semua yang berkaitan dengan transportasi ini agar bisa menghasilkan sesuatu yang efisien. Biasanya pertimbangan yang dilakukan dalam pemilihan rute adalah yang satu, jarak terdekat atau waktu yang tercepat. Mungkin jarak yang terdekat tersebut jalannya rusak, tetapi ketika kita mencari jalan alternatif yang lain walaupun agak jauh tapi waktunya lebih cepat, itu bisa dipertimbangkan. Dan juga yang ketiga adalah biaya termurah. Jadi ini nanti akan memengaruhi daripada pembiayaan yang dibutuhkan. Dengan adanya jalan tol, dengan adanya jalan trans, dengan adanya jalan-jalan nasional yang sekarang sudah sangat besar sekali, dengan adanya jalan-jalan yang ada di desa pun yang sudah sangat bagus, itu adalah salah satu penunjang daripada transportasi yang ada di Indonesia pada khususnya. Walaupun transportasi itu kita harus bisa memilih, ya, karena sekarang banyak pilihan transportasi seperti apa. Yang kedua adalah pemilihan daripada armadanya. Kalau seumpamanya barangnya itu kecil, cukuplah dikirimkan dengan menggunakan sepeda motor kalau jaraknya dekat. Kalau jaraknya jauh, nah nanti kita bisa mempertimbangkan pihak-pihak ketiga untuk bisa mengirimkan barang-barang kita. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan ekspedisi. Atau misalnya kita mau ekspor ke luar negeri, kita butuh bantuan daripada jasa ekspor impor. Makanya pemilihan armada ini juga tergantung, ya, apakah jenisnya, seberapa besarnya, seberapa beratnya, modelnya seperti apa,
Kalau urusannya besar ya nggak mungkin kita angkut dengan menggunakan di darat. Apalagi antar pulau kita harus menggunakan laut. Tapi kalau mau cepat barangnya kecil ya kita bisa menggunakan armadanya, yaitu menggunakan armada udara. Ya. Terus usaha produk teknologi transportasi dan logistik ini seperti apa? Usaha dalam bidang pembuatan produk teknologi transportasi dan bidang logistik masih sangat menjanjikan. Kebutuhan terhadap barang dan bahan yang sangat tinggi dan terus meningkat menjadi pertimbangan utama. Maksudnya bagaimana? Yang pertama adalah kalau kita ingin membuat usaha ini, pertama kita lihat adalah ide dan peluangnya. Contoh seumpamanya, oh ya saya punya ide, saya mau membuat usaha tour and travel. Saya mau membuat usaha ini, Pak, perusahaan bis, jasa transportasi manusia. Saya ingin membuat usaha jasa pengiriman barang. Saya ingin membuat usaha untuk jasa ekspor impor. Nah, ini peluangnya bagaimana? Sampai kapanpun peluang daripada usaha ini masih sangat terbuka. Ya, jadi tidak mungkin tertutup. Yang kedua adalah sumber dayanya. Masih ingat dengan simbol 6M, baik itu man, money, materials, machines, methods, and market. Itu adalah 6M yang harus dipertimbangkan. Kira-kira sudah ada semua atau belum? Kalau memang sudah ada semuanya, sudah punya ide, sudah ada sumber dayanya, ya, kita melangkah yang selanjutnya adalah merancangnya. Merancangnya apa? Pertama adalah identifikasi masalah. Sekarang banyaknya toko online, butuh jasa pengiriman barang. Nah, ini adalah masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Identifikasi. Oh, apakah itu antar kabupaten, apakah itu dalam satu provinsi, atau antar pulau, bahkan antar negara. Nah, yang kedua adalah skala prioritasnya. Kira-kira seberapa prioritas kita bisa mengirimkan atau bisa membuat peluang tentang usaha ini. Yang ketiga, membuat model produk. Kalau kita sudah bisa atau sekarang sudah bisa belajar atau mengambil daripada usaha-usaha yang sudah ada, bagaimana usaha tersebut, apakah berjalan lancar, apakah menjanjikan, dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah menentukan desain akhir. Dengan banyaknya orang-orang yang berwirausaha di bidang pengiriman barang dan pengiriman orang, maksudnya pengiriman orang itu ya bis, travel, ya, rental mobil dan lain sebagainya. Ini adalah pengiriman orang, ya, bukan orang itu mau dikirim kemana, bukan, ya. Jadi ini adalah kita menentukan desain akhirnya seperti apa. Apakah hanya berkaitan dengan contoh bis adalah pariwisata saja? Jadi nanti desainnya adalah mengantarkan orang-orang untuk piknik atau orang-orang untuk berrefreshing, untuk jalan-jalan dan lain sebagainya, atau hanya mengantarkan dari satu kota ke kota lain. Contohnya adalah dengan menggunakan rute tertentu, Jakarta Pati, Jakarta Rembang, atau Jakarta Jogja, ya, atau Jakarta Surabaya. Ini menggunakan rute tertentu. Nanti desainnya harus ditentukan. Kalau jasa pengiriman barang, apakah hanya dalam kabupaten, apakah hanya dalam satu karesidenan, atau hanya dalam satu provinsi, bahkan mungkin bisa menggunakan jasa pengiriman internasional, yaitu ekspor impor. Terus kita ngitung juga biayanya. Ya, untuk jasa transportasi ini kita butuh modal awal yang sangat luar biasa sekali besarnya. Kalau semuanya kita ingin punya kendaraan sendiri, kita pengen punya bis sendiri, kita pengen punya truk ekspedisi sendiri, kita pengen punya, mungkin bahkan nanti bermimpi punya pesawat pengiriman sendiri, itu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa sekali. Biayanya apa? Yang pertama bahan bakunya, biaya tenaga kerjanya, biaya operasionalnya, dan biaya lain-lain.
Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Atau mungkin dalam contoh kecil, kita bisa membuka usaha yaitu menjual tiket online. Itu juga bisa dimasukkan dalam produk teknologi transportasi dan logistik. Saya membuka usaha tiket pesawat, Pak. Saya membuka usaha tiket kapal api. Ya. Walaupun di sini tidak ada pesawat, tidak ada kapal api, mereka ketika beli dengan saya itu bisa. Nah, ini salah satunya. Atau mungkin menyediakan web. Contohnya adalah www.tiket.com, www.pegipegi.com. Nah, ini adalah merupakan pengembangan daripada usaha tersebut. Nah, kita harus bisa menghitung harga pokok produksi daripada teknologi transportasi logistik alat pengangkut barang sederhana. Kita mengangkutnya dengan apa? Paling mudah, apakah dengan menggunakan sepeda motor? Apakah dengan menggunakan mobil kendaraan roda 3, motor roda 3, mobil roda 4, truk, trailer, dan lain sebagainya? Itu nanti kita hitung. Yang kedua adalah produksi ini adalah biaya untuk mengolah bahan baku menjadi barang. Jadi sudah dipikir, yang sudah disampaikan tadi, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada overhead pabrik. Ini dihitung semuanya. Nanti kira-kira habisnya berapa? Contoh biaya solar atau biaya bahan bakar. Nanti ada juga biaya mungkin sopir yang ketika memasuki atau ada uang makan lah istilahnya, atau uang rokok daripada sopir tersebut. Itu juga masuk ya. Nanti dipikirkan itu. Terus juga ada harga produksinya. Ada beberapa tahap menghitung harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Ini ada rumusnya. Ini nanti orang-orang IPS itu yang bisa ngitung itu ya, atau bagian keuangan lah. Nanti setelah mungkin kalian ada yang bergerak di bidang keuangan, menjadi ke accounting, ini adalah tugasnya orang-orang tersebut ya. Terus pemasaran produk teknologi transportasi dan logistik. Sekarang mudah. Dengan menggunakan jasa media sosial, apapun bisa kita tawarkan. The power of internet is luar biasa ya. Kita bisa menjual apapun, menawarkan siap menerima jasa pengiriman barang sekabupaten Pati ya. Atau mungkin menerima penjualan tiket ya, menjual tiket online se-Indonesia. Nah, ini bisa ini. Jadi memasarkannya dengan apa ya? Kalau kita tidak, atau mungkin kita tempel di pohon-pohon atau membuat pamflet dan sebagainya, kita gunakan jasa media sosial dan internet. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini contohnya kalau yang mau mobil, bagaimana cara menjual mobil? Ya, ada pameran mobil. Nah, atau nanti kita bisa foto dan kita kirimkan ke media sosial kita, menerima pesanan mobil. Nah, Anda belum punya mobil, silahkan hubungi kami. Nah, ini contohnya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan wirausaha di bidang transportasi dan logistik. Insya Allah untuk bab ini hanya sampai di sini saja ya, untuk berkaitan dengan wirausaha di bidang teknologi transportasi dan logistik. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat. Dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.